Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Dina Sulianti, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Perkenalkan, fasilitator dan pengajar praktek kami Ibu Meli Restuti MPD dan Ibu Listiani SPD SD. Kali ini izinkan saya berbagi pengalaman kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Dina Sulianti dari SMP Negeri 10 Bintan akan berlatih mempraktekkan percakapan coaching secara berkelompok bersama rekan-rekan CGP Angkatan 7 lainnya, di mana percakapan coaching ini merupakan situasi nyata yang dihadapi oleh coaching. Adapun tujuan kegiatan demonstrasi kontekstual ini kami lakukan untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Nah, Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, pada kegiatan demonstrasi kontekstual ini kami akan melakukan 3 putaran praktek coaching, di mana pada putaran pertama saya akan berperan sebagai pengamat atau observer, pada putaran kedua saya akan berperan sebagai coach, dan putaran ketiga saya akan berperan sebagai coachee. Sebelum melakukan percakapan coaching, pengamat atau observer akan mengadakan percakapan dengan coach mengenai kompetensi inti coaching yang akan dikembangkan. Kompetensi inti coaching tersebut seperti presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Selanjutnya, pada saat percakapan coaching antara coach dan coachee, pengamat melakukan observasi terhadap proses percakapan coaching dan mencatat hal-hal yang diamati. Setelah percakapan coaching selesai dilakukan, maka pengamat atau observer akan memberikan umpan balik berbasis coaching kepada coach mengenai pengembangan kompetensi coaching berdasarkan data sesuai hasil pengamatan. Demikian sedikit penjelasan tentang alur praktek kegiatan coaching pada kegiatan demonstrasi kontekstual ini, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Guru hebat dimanapun Anda berada. Izinkan kami melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Dina Sulianti sebagai observer, dan Saya Erik Lokito sebagai coach. Saya dari Andri sebagai coach. kita melakukan kegiatan coaching ini, izinkan saya untuk menyampaikan rubrik penilaiannya. Pertama, tentang pra percakapan, kedua kegiatan observasi, dan yang ketiga adalah pasca percakapan. Nah, izinkan untuk saya lanjut bertanya sama Pak Dori sebagai coach ya. Iya, Bu. Izinkan saya menanyakan permasalahan apa yang akan Bapak bicarakan sama Pak Erik sebagai coach. Saya ingin membahas tentang itu, Bu, lupa saya yang sudah 2 tahun yang belum saya kerjakan. Jadi mudah-mudahan ini dengan sama Pak Erik bisa terbantu untuk diselesaikan. Itu masalah duka ya Pak ya? Iya, betul, Bu. Nah, saya lanjut ke Pak Erik sebagai coach. Ini saya tanyakan adalah kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan pada kegiatan pada sore hari ini? Saya akan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Oke, mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Nah, kemudian indikator pencapaian dari tujuan pengembangan ini apa Pak yang ingin dilakukan? Dari pertanyaan berbobot itu saya menstimulus coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dialami oleh coaching itu sendiri, seperti itu. Oke, Pak. Kita lanjut aja kegiatannya ya Pak ya. Saya persilakan ke Pak Erik dan Pak Dori melanjutkan kegiatan coaching. Silakan. Assalamualaikum Pak Dori. Waalaikumsalam Pak Erik. Tumben datang, ada apa ya? Ini mohon maaf Pak Erik, minta waktunya sebentar. Saya ingin curhat nih Pak Erik tentang permasalahan saya ini. Oh, masalah apa itu Pak? Kalau boleh saya tahu. Ini Pak Erik, ini ada edaran ini dari Ya. Dinas Pendidikan bahwa bulan Juni nanti penilaian DUPA itu tidak menggunakan sistem yang baru.
Kebetulan saya ini sudah 2 tahun belum mengurus Pak Erik, jadi saya ingin minta bantulah Pak Erik nanti apa kira-kira gimana caranya gitu. Oh, jadi Pak Dori sudah 2 tahun telat dalam melakukan pengurusan dupak, seperti Iya. itu ya Pak. Iya. Jadi dalam sesi coaching ini apa tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Dori? Eh, saya ingin dupak saya yang setelah 2 tahun ini Pak Erik Iya. bisa saya selesaikan dengan target nanti bulan Juli saya sudah punya paknya Pak Erik, begitu. Oh, jadi Pak Dori rencananya ingin menyelesaikan dupak sesegera mungkin sampai deadline yang diberikan yaitu sampai Juli seperti itu Pak. Iya. Kira-kira ada nggak kesempatan buat Pak Dori untuk menyelesaikan dupak tersebut? Nah, kebetulan ini Pak Erik bulan Ramadan ini kita Iya. kan sesi grup gerak kita agak longgar ini. Iya. Jadi saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan dupak saya nih Pak Erik. Kita bisa selesai gitu. Dari skala 1 sampai 10 Pak Dori persiapannya udah sampai mana? Waduh, ini kayaknya 5 saya baru nih Pak Erik. Oh. Targetnya mungkin kalau 10 tuh paknya sudah keluar, ini masih 5 saya nih Pak Erik. Oh, masih 5 ya. Iya. Jadi baru separuh perjalanan ya Pak untuk mengurus itu ya. Iya betul Pak. Dalam mengurus itu tentu Pak Dori punya kekuatan. Nah, kekuatan apa yang dilakukan Pak Dori untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sebetulnya sudah punya itu Pak. Itu sertifikat untuk pengembangan diri saya sudah ada. Ya. Makalah saya sudah ada saya kerjakan, tapi baru setengah. SKSK-nya sudah ada, sudah saya susun. Ya. Cuma ingin merapikannya lagi nih Pak Erik. Oh, dalam merapikan dokumen-dokumen itu kan pasti Pak Dori mengalami hambatan atau gangguan. Nah, kira-kira hambatan atau gangguan apa yang biasa Pak Dori temui? Biasanya saya agak malas saja Pak Erik. Kalau dalam urusan itu biasanya kalau tidak waktu kepepet, saya malas tuh mengerjakannya. Jadi kalau udah didesak-desak nih kan ada edaran ini ya, kayaknya semangat saya kalau udah didesak-desak itu cepat mengerjakannya. Oh, jadi kalau sudah didesak dan diberikan deadline yang ditentukan, Pak Dori akan cepat ya. Iya betul. Jadi apa rencana Pak Dori sesegera mungkin untuk menyelesaikan itu? Apa rencananya? Yang pertama mungkin Pak Erik, saya yang sertifikat itu sudah ada, saya ingin bikin laporannya mungkin ini. Iya, iya. Laporan pengembangan dirinya kan perlu itu. Ya. Makalahnya ini mungkin 50% mungkin saya ingin menyelesaikan mungkin dalam ADM-nya ya, mungkin lembar pengesahannya ataupun bagaimananya, sama SKSK itu ingin saya rapikan lagi nah biar saya susun setiap tahunnya sudah ada begitu. Oh, seperti itu. Jadi Pak Dori sudah ada SKSK, tinggal menyusun, merapikan lagi ya Pak Dori. Ya. Bagaimana dengan jangka waktu supaya tidak sampai telat? Gimana caranya? Mungkin saya bikin schedule nih kayaknya Pak Erik ya. Bikin schedule. Nah bagus saya bikin schedule ya, rencananya mungkin target-target ya. 1 minggu ini siap ini, 2 minggu ini siap, mungkin 3 bulan mungkin bisa siap kalau saya sudah masuk ke tim penilai ya Pak Erik. Oh, biasanya kalau penyusun itu ada gangguan atau hambatan yang biasanya ditemui ya. Gimana Pak Dori cara mengatasi gangguan atau hambatan itu? Antisipasinya gimana? Aduh gangguannya biasanya malas itu Pak Erik. Ya maklum lah, tapi karena malas ini kalau kita fokus nih Pak Erik ya mungkin itu ya. Kalau saya fokuskan mungkin bisa selesai sih. Dan juga nih karena sudah ada target itu ya mungkin bisa selesai kayaknya. Oh, jadi dengan target itu, dengan target yang sudah dicanangkan Pak Dori berharap bisa cepat selesai ya Pak? Iya betul Pak. Ukuran keberhasilannya gimana itu Pak? Mungkin yang jelas ya Pak Erik, tadi di awal mungkin kalau sudah paknya udah jadi nih, udah saya terima nih untuk syarat naik pangkat saya bisa, itu udah saya terima nih, udah katakan berhasil nih kayaknya. Jadi yang penting pak itu selesai ya Iya, iya, sebelum bulan Juli ini ya Pak? Iya iya. Nah, apa komitmen Pak Dori untuk menyelesaikan ini dalam jangka waktu sebelum 3 bulan? Yang jelas saya harus menyesuaikan dengan target nih Pak Erik. Ya pokoknya komitmen saya melaksanakan rencana saya ini sesuai dengan target dan saya dapatkan paknya itu Pak Erik. Oke, dalam mendapatkan pak itu biasanya kita ada istilahnya, kadang kita kan
ketemu pengawas kadang nggak ada kantor dan sebagainya. Siapa yang dapat membantu Bapak menjaga komitmen tersebut? Mungkin saya minta bantu sama teman saya yang senior ini, Pak Erik. Ya, dia Oh. sudah pandai dalam mengurus PAK itu. Nah, Sama saya minta bantu sama kepala sekolah yang mengingatkan saya nih. Biasanya kalau kepala sekolah ada nyuruh nih, kita pasti ngerjakan. Ayo Pak Dori katanya, itu saya kerjakan itu biasanya. jadi mau minta bantuan kawan sama kepala sekolah sebagai untuk sarana untuk menjaga komitmen Bapak ya. Betul. Kebetulan saya harus ngajar nih Pak Dori sebentar lagi nih, 10 menit lagi nih Pak. Jadi saya mau persiapan ya Pak. Mohon maaf Pak, Iya, udah iya. ganggu waktunya ini. Ya, yang terakhir, bagaimana tindak lanjut Pak Dori dengan sesi coaching ini Pak? Ya, mudah-mudahan berhasil ini Pak. Nih apa yang saya rencanakan, nanti kalau ada kendala mungkin misalnya Pak Erik kita ngopi dulu. Oh iya, boleh. Membicarakan masalah saya. Siap. Oke. Kalau begitu saya doakan semoga Pak Dori cepat selesai sehingga terbit ya Pak. Iya. Begitu Pak. Terima kasih sudah datang menemui saya. Oh, terima kasih banyak Pak Erik. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Erik. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Erik dan Pak Dori sudah melakukan kegiatan coaching pada sore hari ini. Izinkan saya menyampaikan hasil refleksi saya atas pengamatan saya pada kegiatan sore hari ini ya Pak ya. Kalau saya lihat Pak Erik sebagai coach sudah berhasil memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Dori melalui mendengarkan aktif gitu ya, atau dengan rasa tadi ya Pak ya, sehingga Pak Dori dengan terbuka, dengan antusias menyampaikan apa yang ingin dicapai, apa yang dilakukan, semua sudah tersampaikan. Jadi menurut saya di sini alur ceritanya sudah nampak. Ya. Kemudian dan di sini saya juga melihat Pak Erik juga sudah melakukan atau menanyakan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini. Jadi Pak Erik tidak hanya sekedar melakukan kegiatan pada kegiatan hari ini, tapi juga berkelanjutan. Nah ini yang terpenting ya Pak ya, berkelanjutan sehingga nampak hasil yang akan dicapai tadi. Apakah indikator Pak Erik tadi berhasil atau tidak? Ya ini yang saya catatan penting bagi saya. Jadi indikatornya tercapai, kompetensi yang dikembangkan juga sudah berhasil menurut saya. Demikian refleksi pada kegiatan sore hari ini Pak Erik, Pak Dori, saya ucapkan terima kasih sudah melaksanakan kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan dapat kita implementasikan di dalam sekolah masing-masing. Terima kasih Pak Erik. Sama-sama Ibu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Bintan pada hari ini ingin menyampaikan tugas demonstrasi konseptual modul 1 tentang coaching supervisi akademik. Saya di sini Retno Partila selaku observer, Dan saya Dina Sulianti sebagai coach. saya Tismadia sebagai coach. Sebelum melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan atau yang mau saya sampaikan kepada Bu Tis dan Bu Dina. Di sini untuk tahapan observer ada tahapan prasupervisi yang terdiri dari rubrik penilaian. Di rubrik penilaian ini ada praobservasi yang sekarang sedang kita laksanakan, kemudian ada observasi dan pasca observasi. Nah, sebelum masuk ke observasi, ada hal-hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Oci tadi Bu, kepada Bu Tis ya. Oke. Baiklah, sebelum kita melanjutkan sesi observasi, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan di sini tentang observasi kita ya. Ada prasupervisi. Di prasupervisi itu ada praobservasi, observasi dan pasca percakapan. Untuk langkah awal, saya ingin bertanya dulu kepada Bu Dina. Di dalam coaching itu kan ada kompetensi inti yang akan dikembangkan. Nah, di sesi coaching kali ini, kompetensi inti apa yang ingin Bu Dina kembangkan? Kompetensi inti yang ingin saya kembangkan ada dua nih Bu. Pertama tentang mendengarkan aktif, karena dengan dari mendengarkan aktif dengan teknik rasa tadi saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Jadi ada dua sebenarnya.
Jadi pertanyaan pertama mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot ya. Kemudian bagian kompetensi indikator tadi kan dari mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Dari indikator ketercapaian itu bagaimana Bu Dina menilainya bahwa itu sudah tercapai atau belum? Saya melihat itu sudah tercapai kalau Buti sudah memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, sehingga Buti sendiri menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi, Bu. Sekarang saya ke Bu Tis ya. Bu Tis, saya mau bertanyakan lagi, permasalahan apa yang akan Bu Tis sampaikan pada kegiatan coaching kali ini? Saya ini sekarang kan ngajar itu ada dua tingkat, Bu. Kelas 3 tuh sama kelas 7. Yang jadi permasalahan sekarang itu di kelas 7 di sekolah itu baru tahun ini diterapkan kurikulum merdeka. Dan yang saya rasakan selama hampir 1 tahun ini bahwa saya tuh belum maksimal dalam mengajar di kelas 7 karena belum belum memahami perangkat pembelajaran yang berkaitan dengan kurikulum merdeka. Itu berarti permasalahan dari Bu Tis. Oke, selanjutnya kita masuk aja langsung ke sesi observasi. Di sini saya akan mengobservasi kegiatan coaching dari Bu Dina dan Ibu Tis. Oke, silakan dimulai Bu Dina dan Ibu Tis. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam, Bu Tis. Maaf nih ya Bu Dina mengganggu waktunya. Apa, Buti? Santai aja. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Tis gimana? Alhamdulillah sehat Bu. Kira-kira nih pada sore hari ini kita ngomongin apa nih, Bu Tis? Nah itulah Bu tujuan saya di sini karena ada sesuatu yang mengganjal di pikiran saya, yaitu tentang kegiatan mengajar saya di kelas 7. Nah di situ saya merasa belum maksimal dalam melakukan pembelajaran di kelas 7, dan pada kesempatan ini saya berharap saya dapat menemukan solusi atau jawaban dari permasalahan saya ini Bu Dina. Selain itu ada yang lain nggak, Bu Tis? Nah, jadi kalau seandainya solusi itu sudah tahu, jadi besar harapan saya pada tahun depan atau semester tahun ajaran baru nanti, di sini saya sudah bisa membuat atau melengkapi perangkat pembelajaran itu sesuai dengan perangkat pembelajaran yang sudah ditentukan dalam kurikulum merdeka dan sudah sesuai dengan kondisi di sekolah kita, Bu. Oh, jadi itu permasalahannya. Jadi sekarang coba Bu Tis ceritakan pada saya apa yang Bu Tis sedang rasakan. Mungkin saya bisa membantu ya, Bu Tis ya. Ya, yang saya rasakan yaitu Bu, saya masuk ke kelas, saya mengajar karena saya ada mengajar di kelas 9 dan ada mengajar di kelas 7. Nah, kelas 9 ini kita sudah masih menggunakan kurikulum 13. Sementara di kelas 7 kita sudah menggunakan kurikulum merdeka dan ini tahun pertama kita menggunakannya. Nah, di sini kadang saya tercampur aduk. Ya, jadi saya masih terbawa kebiasaan-kebiasaan pada pembelajaran yang kita lakukan pada kurikulum 13 masih dipakai dalam kurikulum merdeka tadi. Ya, itu yang saya rasa saya tidak maksimal dengan karena itu tadi, karena pemahaman saya dan pengetahuan saya tentang kurikulum merdeka tadi masih kurang. Ya, Bu ya. Jadi Bu merasa Ibu belum maksimal karena belum memahami ya, Bu ya. Iya. Oke. Kemudian dari perangkat pembelajaran yang sudah ada, apa saja yang sudah Ibu lakukan atau sudah Ibu persiapkan? Saya sudah mulai Bu ya. Pertama saya sudah buat perangkat pembelajaran, tapi ya biasa lah Bu ya. Sistem ATM. Jadi artinya yang kita buat itu hanya baru untuk memenuhi kebutuhan, belum sesuai dengan kebutuhan kita, tapi untuk memenuhi syarat-syarat aja baru Bu. Berarti nih Bu Tis, dari contoh yang Ibu Tis lihat tadi, kira-kira menurut Bu Tis poin-poin penting apa saja yang terdapat dalam modul ajar itu? Pada dasarnya sama Bu, antara RPP pada kurikulum 13 dengan modul
pada kurikulum Merdeka. Cuma pada kurikulum Merdeka ini saya lihat komponennya itu lebih komplit, Bu. Lebih komplit ya? Iya. Nah, komplit yang dimaksud ini seperti apa nih? Iya, kalau di kurikulum Merdeka itu kalau identitas itu sama ya kayak DRTP, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran. Cuma pada kurikulum Merdeka ini kan sistem penilaian itu udah dinamakan dengan asesmen, formatif dan sumatifnya. Kemudian pada di sini juga sudah ada informasi-informasi terkait yaitu perangkat atau pengetahuan untuk perangkat pembelajaran kurikulum Merdeka. Itu sibuk yang saya rasa. Oh gitu ya. Berarti Putri sudah memahami langkah-langkah penyusunannya ya? Saya rasa sudah, Bu. Cuma itu saya belum percaya diri atau masih terkendala waktu terkadang sehingga belum bisa membuatnya merancangnya dengan lebih baik lagi. Oke. Jadi selanjutnya nih Butis mau lakukan apa nih? Nah itulah jadi rencana saya ke depannya nih. Yang pertama yaitu karena pengetahuan yang masih kurang tadi ya berarti kita mencari literasi ya Bu ya, mencari informasi dari berbagai sumber dari internet, baik itu berupa bacaan ataupun video. Nah itulah harapan saya. Kemudian saya rasa saya tak bisa kerja sendiri Bu. Jadi setidaknya saya bisa berkolaborasi dengan rekan serumpun mata pelajaran saya. Jadi untuk bisa bersama-sama untuk merancang pembelajaran ini. Jadi yang dari saya tangkap dari bicarakan nih berarti selain melakukan literasi, Ibu juga ingin berkolaborasi dengan guru-guru yang lain ya Bu, atau yang sudah menerapkan ya? Iya. Ya. Mungkin kira-kira ada yang selain itu ada lagi nggak ya? Nah ini Bu, untungnya di daerah kita ini kan sudah ada MGMP IPA ya Bu ya. Nah saya berharap nanti pada saat MGMP itu mana tahu di sana ada rekan guru dari sekolah lain yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka sebelum kita. Mungkin kita sudah berdapat menggali banyak informasi dari mereka, apa trik-triknya sehingga bisa melaksanakan dengan baik. Jadi sebelum saya rasa itu sudah menemukan solusi dari permasalahan ini. Namun yang saya ingin tanyakan, kapan kira-kira Ibu akan melakukannya? Nah, kalau kebetulan Bu, jam saya lumayan banyak hari ini, semester ini ya Bu ya. Jadi waktu luang saya itu hanya ada pada hari Sabtu. Ya, jadi saya berharap mulai dari Sabtu besok itu setelah 2 jam mengajar kan jam saya hanya 2 jam. Setelah itu bisa dimanfaatkan untuk itu. Baik, semoga Ibu bisa segera melaksanakannya ya Bu ya. Iya Bu. Kira-kira ada lagi yang mau Ibu bicarakan? Iya. Di sini kita butuhlah dukungan ya Bu ya. Nah, jadi setelah ini saya akan mencoba menghubungi kepala sekolah dan juga bagian kurikulum meminta membuatkan jadwal yang jelas bahwa mungkin setelah hari Sabtu kegiatan pembelajaran itu kegiatan setelah pembelajaran setelah istirahat itu diambil berapa jamnya itu digunakan untuk pengembangan diri khususnya untuk di awal-awal sekarang ini ya digunakan untuk bersama-sama membuat atau merancang kurikulum tadi, merancang memodul sesuai dengan kurikulum tadi. Tadi Butis menyebutkan tentang dukungan nih. Nah, dukungan seperti apa tadi dari apa saja yang dukungan dibutuhkan untuk melaksanakan rencana tersebut? Yang pertama dukung kepala sekolah dulu Bu. Nah kalau kepala sekolah sudah dukung berarti kepala sekolah nanti instruksikan kepada bagian kurikulum membuatkan jadwal, kemudian menyampaikan kepada rekan guru lainnya. Berharap bukan saya saja yang mampu merancang kurikulum tadi. Jadi kalau kita bersama-sama berkumpul jadi semuanya bisa mulai merancang atau belajar membuat perangkat pembelajaran yang dipakai pada kurikulum Merdeka. Oke, nah itu rencana aksi Bu ya. Nah selanjutnya yang ingin saya tanyakan untuk melaksanakan rencana aksi Bu ini, komitmen apa yang dapat Ibu lakukan untuk mewujudkan rencana tersebut? Nah, yang namanya kalau sudah ada jadwal tadi ya Bu ya, harus konsisten. Nah, setiap Sabtu itu memang harus diadakan walaupun itu hanya sekitar 2 jam pelajaran atau 2 jam lah ya. Nah, jadi tiap minggu itu
itu harus konsisten. Jadi tahap-tahap pembuatannya itu tidak terputus begitu saja. Nah, Bu Tis, saya rasa kan tadi Bu Tis sudah menemukan solusinya nih. Kira-kira ada lagi nggak yang mau dibicarakan? Kalau misalnya tidak, saya boleh izin ya, karena waktu kita juga sudah habis, waktu belum juga. Mungkin yang ingin saya tanyakan Bu Tis ya, apa yang Bu rasakan dari perbincangan kita pada sore hari ini? Mungkin ada yang ingin Bu sampaikan? Ya, yang pastinya saya sudah merasa lega ya Bu ya, karena apa yang saya ungkapkan tadi selama ini masih ada dalam pikiran saya, belum sempat saya ungkapkan, belum ada tempat berbagi. Dan saya berterima kasih sekali kepada Bu Dina pada kesempatan ini sudah meluangkan waktunya sehingga saya bisa berbagi. Kalau ada dalam pikiran kita terlaksana entah kapan, tapi kalau sudah seperti ini, jadi saya sudah tahu apa-apa yang akan saya lakukan ke depannya. Alhamdulillah kalau Ibu sudah merasa lega ya Bu ya, saya juga merasa lega juga mendengarkan. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi nih Bu, sebelum kita mengakhiri percakapan kita pada ini, bagaimana saya melihat ke depannya, apakah Ibu berhasil melaksanakan rencana itu atau tidaknya? Nah, ya mungkin sekitar 1 minggu kita lihat apa yang sudah kita dapatkan dalam 1 minggu itu. Berapa sampai di tahap mana modul yang kita buat tadi sudah terlaksananya, begitulah mungkin Bu. Jadi nanti dalam 1 bulan itu sudah berapa modul yang sudah kita selesaikan, bagaimana dengan media pembelajarannya, bagaimana dengan mudah-mudahan sampai nanti pada tahap asesmennya. Dan itulah mungkin Bu kira-kira harus yang bisa saya sampaikan ke Ibu untuk gambaran apa yang akan saya lakukan nantinya. Betul, minggu depan kita ketemu lagi ya. Saya penasaran nih hasilnya bagaimana. Boleh Bu Tis ya? Iya Bu, itulah mudah-mudahan waktu yang kayak gini nih yang sulit Bu. Kadang saya ada waktu, Bu Dina tak ada waktu. Bu Dina ada waktu, saya tak ada waktu. Jadi ini saya udah luar biasa sekali sudah punya waktu kesempatan seperti ini. Ya, khusus Bu Tis saya adakan ya. Iya. Bu Tis. Makasih Bu Dina. Sama-sama Bu Tis. Iya, ini sama-sama juga. Saya mau masuk juga nih Bu Dina. Silakan. Ini perangkat saya masih di majelis, saya pamit dulu ya. Oke, silakan Bu Tis. Nah, makasih ya Bu Dina ya. Terima kasih juga sudah bercerita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Tis. Oke, salut. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih Bu Dina dan Bu Tis atas coaching yang hari ini. Di sini sebagai observer, saya ada beberapa catatan-catatan kecil yang ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu berdua. Untuk pertanyaan-pertanyaan coaching itu sudah Bu Dina sudah menunjukkan dan menggunakan alur Tirta, di mana tujuan dari coaching ini sudah Bu Dina utarakan, kemudian identifikasi permasalahannya juga sudah disampaikan. Untuk rencana aksinya, Butis juga sudah mulai bisa menggali apa yang harus Butis lakukan, seperti mencari informasi atau literasi dari berbagai sumber. Kemudian Butis akan berkolaborasi dengan teman MBNP Mapel dan Ibu Ampu, kemudian mendapat dukungan, mencari dukungan dari Kemsek dan bagian kurikulum ya Butis ya. Nah, untuk tanggung jawab dari rencana aksi Butis ini pun Butis sudah bisa nih mengutarakan apa aja, seperti konsisten dalam melaksanakan tahapan-tahapan pembuatan modul untuk Merdeka ya Butis ya. Nah, kemudian untuk hasil coaching juga ya, saya lihat di sini Bu Dina sudah berhasil membuat suasana coaching ini menjadi santai sehingga berjalan lancar, dan Bu Tisnya juga sudah mau membuka diri. Jadi Bu Dina sudah berhasil membuat Bu Tis membuka diri sehingga apa yang Bu Tis ingin sampaikan tersampaikan, sehingga mungkin bebannya jadi lebih berkurang ya Bu Tis ya. Oke, sebelum saya tutup sesi coaching ini, saya ingin bertanya nih kepada Bu Dina. Tadi kan Bu Dina untuk kompetensi inti, Bu Dina mendengarkan aktif dan pertanyaan dan bobot. Nah, untuk kedepannya nih, kompetensi inti apalagi yang ingin Bu Dina kembangkan? Kompetensinya kan itu kan ada kesadaran penuh, terus ada mendengarkan aktif, ada pertanyaan berbobot, dan mendengarkan
menggunakan dengan rasa. Jadi di antara 4 ini Bu Dina mau yang mana? Tadi kalau pertanyaan menggunakan apa tadi udah Ibu ya? Udah. Kayaknya pertanyaan berbobot Ibu. Lebih ditingkatkan lagi. Tinggal lagi ya, karena saya merasa belum sempurna belum semuanya kayak SMA Sport. Saya rasa itu aja yang ingin saya sampaikan. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa kita terapkan lagi di tempat kita masing-masing dengan rekan sejawat atau rekan kepala sekolah, sehingga kita menjadi lebih terlatih lagi dan lebih bisa lagi. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Dina, Bu Tis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami guru penggerak dari Kabupaten Bintan Angkatan 7 akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching dan supervisi akademik. Perkenalkan, saya Dori Andri sebagai observer. Saya Tismadia sebagai coach. Saya Dina Sulianti sebagai coaching. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai praktek coaching kita, ada baiknya saya bacakan dulu rubrik penilaiannya. Jadi rubrik penilaiannya ada 3, Bapak Ibu. Percakapan pra, observasi. Yang kedua, ketika Ibu observasi saya juga melakukan pengamatan. Dan yang terakhir setelah percakapan yaitu pasca observasi ya. Nah, sebelum kita mulai, ingin saya tanyakan dulu kepada Coach yang sekarang bertindak sebagai Coach adalah Bu Dina. Bu Dina, kira-kira permasalahan apa yang ingin diangkat untuk di coaching hari ini? Sebenarnya kegiatan permasalahan yang terdapat dalam diri saya sendiri ya Pak ya, karena akhir-akhir ini saya merasa kurang bersemangat dalam beraktivitas dalam kegiatan sekolah atau di kantor. Kemudian saya juga sering merasa lelah sehingga banyak pekerjaan saya yang tertunda atau belum terselesaikan. Baik, jadi Ibu ingin permasalahan itu kurangnya motivasi atau semangat dalam melaksanakan aktivitas pekerjaan di kantor atau di sekolah ya Bu ya. Baik, untuk sebagai coach yang bertindak sebaiknya adalah Bu Tis. Bu Tis, di antara 4 kompetensi itu kira-kira Bu Tis, kompetensi mana yang ingin Bu Tis kembangkan pada sesi coaching hari ini? Yang saya harapkan bisa berkembang pada tahap ini, yang pertama yaitu mendengarkan dengan rasa. Ya. Yang kedua yaitu bisa nanti menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, baik. Ada 2 Bu Tis ya. Yang pertama mendengarkan dengan rasa, yang kedua adalah pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Bu Tis kan tahu ini indikator keberhasilannya mendengarkan dengan rasa seperti apa dan pertanyaan berbobot seperti apa Bu Tis kira-kira? Mendengarkan dengan rasa yaitu saya bisa konsentrasi, fokus kepada apa yang disampaikan Bu Dina, sehingga dengan apa yang disampaikan saya tahu apa permasalahan Bu Dina, dan dari situ nanti saya bisa memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Bu Dina bisa nanti mengeluarkan unek-unek atau apa pikirannya, bagaimana dia mampu nanti pada akhirnya menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Baik, nanti dengan harapan bahwa Bu Dina bisa lebih mengeksplor lagi permasalahannya sampaikan kepada Bu Tis ya. Baik, kita masuk ke sesi kedua yaitu observasi. Silakan saya berikan kesempatan kepada Bu Tis sebagai coach, Bu Dina sebagai coach untuk memulai percakapan sesi coaching ini. Kami persilakan. Terima kasih Pak. Senang bertemu hari ini ya Bu Dina ya. Alhamdulillah senang sekali Bu dapat berjumpa dengan Ibu. Ya. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu gimana? Alhamdulillah baik. Keluarga semua sehat ya? Alhamdulillah Bu. Itu yang penting Bu. Jadi Bu Dina, apa nih rencana kita pada kegiatan hari ini? Ini Bu, mungkin kayak curhat ya Bu ya. Iya, boleh. Tak ada orang nih kan? Saya gini Bu, akhir-akhir ini saya kurang bersemangat Bu dalam beraktivitas di kantor. Kemudian saya suka merasa lelah. Ya akhir-akhir ini ya berujung pada kegiatan mengajar saya di kelas gitu Bu. Iya. Jadi permasalahannya Bu Dina kurang bersemangat. Iya. Jadi tujuannya kegiatan hari ini untuk Saya ingin sebenarnya rasa lelah atau hilang. Ah. Karena saya bingung
harus melakukan apa. Kemudian saya ingin bersemangat kembali, Bu. Oh iya ya. Untuk menimbulkan semangat lagi. Terus ada nggak yang lain, Bu? Eh, saya ingin mendapatkan solusi aja sih, Bu. Saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan ke depannya gitu aja. Jadi tadi kalau saya dengar masalah Bu Dina itu adalah eh, kurang bersemangat untuk melakukan aktivitas di sekolah, terutama mengajar karena merasa lelah ya. Jadi kira-kira nih apa yang akan Bu Dina lakukan? Kayaknya saya butuh refreshing deh, Bu. Cuman saya bingung, pekerjaan saya itu masih banyak yang perlu saya selesaikan. Sementara semuanya harus diselesaikan dengan segera, Bu. Refreshing ya. Iya, Nah, refreshing. betul sih Bu Dina. Jadi kita butuh refreshing ya. Iya. Nah, jadi kira-kira refreshingnya itu yang Bu Dina inginkan itu seperti apa? Karena saya mungkin tidak semangat mungkin karena kurang tidur ya, Bu. Jadi saya sepertinya ingin istirahat yang cukup gitu deh, Bu. Istirahat yang cukup. Yang lainnya? Selain itu saya ingin bermain dengan anak atau menyediakan waktu luang bersama anak, karena dengan bermain bersama anak melihat anak bahagia itu saya juga ikut bahagia, Bu. Iya, Dan iya, akhirnya iya. bersemangat ya, Bu ya. Betul, betul. Kemudian mungkin kalau misalnya masih ada waktu saya akan menyalurkan hobi gitu. Apa hobinya Bu Dina? Nyanyi sih, Bu, sebenarnya itu yang buat saya Pantatlah semangat. merdu betul suara Bu Dina nih. Terima kasih, Bu. Iya. Nah, jadi berarti kita Bu Dina sudah ada gambaran ya kira-kira apa yang mau dikerjakan. Butuh istirahat yang cukup, butuh waktu bermain Iya. dengan anak yang Iya. cukup. Kemudian kalau ada waktu mungkin bisa menyalurkan hobi bersama kawan-kawan ya Bu Iya, ya. betul. Nah, kira-kira Bu Dina apa yang akan Ibu lakukan untuk mencukupi berarti kemarin-kemarin ini istirahat Ibu berkurang ya? Nah, jadi apa yang bisa Ibu rencanakan untuk itu? Mungkin saya harus mungkin ya, Bu, tapi memang harus ya, Bu ya, harus menyelesaikan tugas-tugas saya itu dengan sesegera mungkin ya, Bu, agar saya bisa mewujudkan dengan bermain sama anak, kemudian tidur istirahat cukup mungkin ya, Bu ya. Apa namanya, kemudian menyalakan hobi. Kalau boleh saya cerita sedikit ya, Bu ya. Iya, kenapa? Saya sebenarnya tuh kurang tidur karena pekerjaan saya tuh banyak ya, Bu. Makin beban pekerjaan makin banyak, sementara waktu yang saya miliki itu terbatas. Iya. Apalagi saya sering dari kantor itu pulangnya sore, nyampe rumah udah sore. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pekerjaan rumah. Iya. Malam harinya sudah bersama anak-anak mendampingi belajar. Setelah itu saya baru bisa menyelesaikan tugas-tugas saya yang tugas-tugas kantor atau tugas-tugas yang lainnya. Ya alhasil sekarang saya melaksanakan itu sampai tengah malam, Bu. Iya. Jadi kan saya kurang tidur, Bu. Jadi pagi-pagi itu saya kurang fit. Ya akhirnya saya malas dan kurang semangat gitu, Bu, untuk ke kantor. Ya, berarti poin pentingnya nih kurang istirahat, kurang tidur ya Bu Iya, ya. Bu. Karena tadi tugas yang belum selesai. Nah, agar tugas Ibu bisa selesai lebih awal, apa yang akan Ibu kerjakan? Ya, pastinya harus mengerjakan selesai tugas-tugas itu dan akan memanage waktu ya, mungkin ya, Bu, manage itu yang waktu paling penting. agar pekerjaan saya itu cepat selesai dan ke depan itu tidak tergesa-gesa gitu ya, manage waktu kayaknya. Iya. Ada tak Bu dukungan yang Ibu butuhkan untuk bisa menyelesaikan ini, untuk bisa mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu Dina nih? Kalau dukungan pastinya dari kepala sekolah ya, Bu. Mungkin memberikan pengertian gitu kepada saya, memberikan kesempatan kepada saya gitu ya, Bu ya. Kemudian dukungan dari pertama dari keluarga ya, Bu ya, karena saya mendampingi anak juga gitu. Seperti itu ya, Bu, rekan-rekan kerja juga begitu. Iya, karena memang betul Bu, kita nih tak bisa sendiri Bu, Iya. memang butuh bantuan dari orang lain, butuh dukungan dari orang lain. Nah, Ibu tak punya rencana, kemudian kira kapan Ibu akan memulainya nih Bu? Sepertinya Senin depan deh, Bu. Nah, Saya akan menyediakan waktu untuk bermain bersama anak terutama. iya. Jadi dari apa yang sudah kita gambarkan ini, kita diskusikan ini, bicarakan ini, saya sudah mendapat gambaran bahwa Bu Dina sudah tahu pokok masalahnya apa, bagaimana penyelesaiannya, apa yang Ibu butuhkan untuk menyelesaikannya. Dan berharap ya Bu ya, apa yang sudah kita rencanakan ini bisa terlaksana. Jadi apa kira-kira nih nanti buktinya kalau Bu sudah mulai melakukan apa yang kita rencanakan tadi, realisasinya nanti seperti apa?
Boleh ya Bu ya, saya ketemu lagi ya. Ya, kalau nak Bu Dina cek saya aja. Kita lewat lewat WA pun bisa nanti. Ada waktu saya untuk Bu Dina. Oke. Terima kasih banyak ya Bu, saya sudah merasa plong gitu ya, mungkin karena udah bercerita sama Ibu. Makasih atas waktunya. Iya, nggak apa-apa Bu. Saya juga bersyukur nih Bu Dina. Berarti Bu Dina percaya mau cerita dengan saya ya. Saya makasih juga sama Bu Dina. Tetap semangat ya Bu Dina ya. Semangat Bu. Terima kasih ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum Bu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat coach dan coach kita. Alhamdulillah Ibu Dina sudah mencurahkan segala permasalahannya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang disampaikan oleh Bu Tis ya. Tadi saya melihat tahapan coaching mulai dari alur cerita itu sudah berjalan dengan baik, dan juga Bu Tis sudah memancing ya, istilahnya pertanyaan-pertanyaan berbobot yang membuat umpan balik sehingga Bu Dina lebih mengeksplorasi permasalahannya kepada Bu Tis. Terus juga ini pertanyaan catatan penting yang lainnya seperti yang Ibu sampaikan tadi, kompetensi mendengarkan dengan rasa. Saya melihat memang Bu Tis dengan Bu Dina sudah istilahnya sudah terbuka ya, sudah sangat fokus dan terbuka membicarakan permasalahan yang dihadapi pada saat sesi coaching ini. Nah, jadi saya simpulkan kira-kira Bu Tis sebagai coach ya, karena ini diminta Bu Tis melatih coachingnya, kompetensi apa lagi yang kira-kira Bu Tis kembangkan ya agar Bu Tis menjadi seorang yang coaching yang bagus atau yang baik. Menurut saya yaitu Pak, kita lebih banyak berlatih lagi untuk merancang atau membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi, karena inti dari coaching ini dari pertanyaan itu. Iya. Ya, jadi kita ajukan pertanyaan yang bisa nanti mengeluarkan potensi yang ada di dalam coach kita tadi. Jadi itulah yang akan terus saya gali dan akan terus saya kembangkan. Mudah-mudahan bisa tercapai ya Bu Tis ya, karena intinya setiap praktek coaching itu memang menggali potensi yang ada di coachingnya ya, sehingga dia bisa menyimpulkan sendiri permasalahan yang dihadapinya. Baik Ibu Coach dan Ibu Coach, karena sesi terakhir sudah selesai, kita cukupkan dulu sesi praktek coaching kita. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.